Keheningan pun tercipta untuk beberapa detik sampai anak itu kembali berkata, "Aku juga sedih. Aku sangat marah pada diriku setelah membuat ibu tidak ingin tinggal. Ayah, maukah kau mencari ibu? Tolong temukan ibuku, Valerie dan Melza, yang penuh cinta tulus. Aku berutang sangat banyak kata maaf untuk ibu." Hari kelima sejak Valerie menghilang dari hidup Jupiter dan Rainer, gadis itu tidak mendapatkan kabar apapun. Kakek Paul tidak lagi mengirimkan video atau kabar kemajuan tentang Jupiter dan Rainer. Gadis itu sedikit kecewa, merasa diri mungkin tidak dicari oleh mereka. Apakah sebenci itu Rainer sampai tidak bisa membuka hatinya lagi? Bukan Valerie tidak sadar diri, dia tahu sudah sangat besar kesalahan yang diperbuat, sampai mungkin tidak bisa termaafkan begitu saja. Tapi sebagai manusia tentu hatinya bertanya-tanya. "Nona Valerie, Anda belum makan sejak pagi tadi?" Seorang pelayan datang mengingatkan Valerie yang tengah duduk di bangku belakang rumah, membuatnya memutar wajah dengan malas. "Nanti aku akan makan jika sudah lapar." Dia terlalu memikirkan semua masalah yang menghimpitnya sampai lupa merasakan lapar itu. Dia hanya terlalu berharap segera dicari dan dibutuhkan oleh Rainer, sehingga kakek Paul datang memberikan kabar. "Tapi Nona, Anda akan menjadi sakit jika sering mengabaikan makan. Bahkan kemarin, makanan yang sudah masuk, Anda muntahkan lagi." Pelayan itu benar. Dorongan rasa bersalah dan sedihnya membuat Valerie tidak bisa benar-benar menikmati makanan. Semua makanan yang sudah masuk pun dikeluarkan lagi, seperti hukuman atas kesalahannya. "Tidak mengapa, aku pantas mendapatkan semua ini." "Nona," gadis pelayan itu berseru tidak senang. "Jika Anda sakit, kami juga akan mendapat masalah. Apakah Anda tahu pesan Tuhan besar? Kami harus menjaga Anda benar-benar dan tidak boleh membiarkan Anda merasa sakit sedikit pun. Bukan tubuhnya, tapi hatinya lah yang sangat sakit sekarang." Valerie sudah terbiasa menahan lapar sejak dia masih sangat kecil. Tapi rasa sakit dan tekanan di lubuk hatinya yang paling dalam tidak bisa Valerie abaikan begitu saja. Sakitnya sangat menusuk, mencubit, meremas seluruh yang ada di dalam dada. "Alisa, apakah kau memiliki ponsel?" tanya Valerie tanpa berpikir. Tentu pelayan itu terkejut. Matanya membola, kekhawatiran tergambar di wajah imut yang masih sangat polos itu. Dia buru-buru memutar tubuhnya untuk membelakangi Valerie, takut untuk menjawab pertanyaan itu. "Jika Nona merasa lapar, panggillah aku. Sekarang aku harus ke belakang untuk menyiapkan pekerjaan." Dia mengelak. Valerie tahu gadis pelayan yang mungkin masih berusia belasan itu sengaja mengabaikan pertanyaannya. Pastilah takut jika Valerie berkata ingin meminjam ponsel. Bukan tidak ingat akan pesan dari kakek Paul, tapi ini sungguh berat. Sungguh, Valerie sudah tidak tahan menanggung rindunya terhadap Jupiter. Valerie tidak mampu menunggu kabar seperti ini, seakan dia merasa ingin mati. Gadis itu sangat penasaran, ingin mendengar Jupiter mengatakan apakah ada perubahan dari Rainer untuknya. Valerie beranjak untuk mengejar Alisa ke dapur. Dia langsung menarik pergelangan tangan gadis pelayan itu. "Nona Valerie, ada sesuatu yang Anda butuhkan?" Alisa bertanya, tampak betul ketakutan di wajahnya saat pelayan lainnya melihat mereka. "Nona, berjalanlah dengan benar. Anda bisa terjatuh jika buru-buru seperti ini." "Iya, aku akan segera menyiapkan kamar Anda." Seperti mendapat dukungan, Valerie tahu Alisa sengaja berkata demikian agar pelayan lainnya tidak curiga. Ada harapan di dalam hati gadis itu, berharap Alisa akan segera memberinya pinjaman telepon genggam. Di dalam kamar, buru-buru Valerie mengunci pintu dari dalam. Dia mencecar Alisa yang tampak semakin gugup. "Alisa, aku tahu kau mengerti perasaanku. Kau tidak tega melihatku seperti ini, kan? Kau mengerti betapa aku merindukan Jupiter dan Rainer, kan?
Berikan aku ponselmu, tolong. Alisa gemetar, si pelayan lugu itu menunduk sangat dalam. Dia tidak berani menatap mata Valerie, apalagi menjawabnya. Alisa, aku mohon, kau tidak boleh mengabaikanku seperti ini. Tangan Valerie bergerak mencari benda yang dia butuhkan di dalam saku depan baju Alisa. Di mana? Di mana ponselmu? Pinjamkan aku satu menit saja untuk mendengar kabar dari mereka. Alisa iba, tentu saja. Dia seperti bisa merasakan kesedihan di dalam nada suara Valerie yang memaksa. Tapi tetaplah dia tidak bisa mengabaikan perintah dari Tuan Besar yang mempekerjakannya. Alisa takut jika dia berani meminjamkan ponselnya untuk Valerie justru akan menjadi ajal bagi dirinya. Nona, jangan seperti itu. Dia dorong pelan Valerie menjauh. Anda tidak bisa berlaku seperti ini pada pelayan. Meski Anda adalah nona yang harus kami layani, bagaimanapun Tuan yang memperkerjakan kami adalah Tuan Besar. Jangan membuat kami dalam kesulitan. Dengan tergesa, dia membuka pintu dan berlari meninggalkan kamar Valerie. Bahkan pelayan menolaknya. Alisa yang selama beberapa hari ini sangat peduli dan mendengarkan keluh kesahnya akan lebih memilih setia pada sang tuan. Valerie kehilangan kesempatan untuk menghubungi laki-laki yang dia cintai. Aku pasti sudah gila. Aku bahkan melupakan pesan kakek Paul yang sudah mengingatkanku. Dia mundur perlahan dan menjatuhkan bokongnya ke atas ranjang. Valerie sangat sedih, mendapati dirinya tidak berdaya. Jupiter, apakah kau mengingatku? Adakah sedikit saja waktumu kau gunakan untuk mencariku? Jika memang kita tidak mungkin bersama, tolong kabarkan padaku. Pintu kamar itu terbuka lagi dan memunculkan wajah si pelayan Alisa berdiri di ambang pintu. Alisa? Valerie bangkit dari sisi ranjang. Tiba-tiba saja dia merasa ada harapan di sini. Kau datang membawa ponselmu? Kau ingin meminjamkan ponselmu untukku? Betul? Maaf karena membuat Anda kecewa, Nona. Aku kesini mengabarkan Tuan Besar datang. Mungkin beliau sudah melihat apa yang Anda lakukan barusan. Sahut Alisa sedih. Maksudnya, kakek Paul datang terburu-buru setelah Valerie berusaha meminjam ponsel. Apakah mungkin gadis pelayan itu sangat setia sampai melaporkan segala yang dia lakukan? Alisa, kau? Kamar ini juga dipantau dengan perekam suara. Tuan Besar bisa mendengar apapun yang kita bicarakan, Nona. Turunlah, sebelum Tuan Besar mungkin akan marah. Habislah sudah harapan untuk bisa bersama dengan Jupiter dan Rainer. Seakan musnah dari hatinya. Jika ternyata kakek Paul mendengar setiap kata yang dia ucapkan tadi, orang tua itu pasti berpikir Valerie gagal melakukan kesepakatan antara mereka. Hancurlah sudah harapan sang gadis oleh kesalahan kecil yang dia lakukan, sebab dia tahu kakek Paul sudah berkata kesepakatan itu hanya diberikan satu kali. Sejak Rainer meminta Jupiter menemukan ibunya, Jupiter melakukan seperti yang Rainer minta dan bertekad pada diri sendiri akan mendapatkan gadis pujaan hatinya segera. Beberapa kali dia menemui kakek Paul, tetapi orang tua itu berkata dia tidak tahu apa-apa. Tak ada alasan baginya untuk terus menuduh, sebab tidak ada bukti yang bisa Jupiter temukan. Lelaki itu berusaha sangat keras, tidak peduli, baik ini siang ataupun malam. Jupiter terus mencari, bahkan sering lupa mengurus dirinya sendiri. Hari ini dia berangkat ke rumah sakit khusus kanker di mana Nikki dirawat. Di dalam hatinya, Peter yakin Valerie pergi ke sana untuk menjenguk adik yang sangat dicintai gadis itu. Tapi ketika memasuki kamar rawat yang ditempati oleh Nikki, ruangan itu terasa sangat sunyi. Hanya ada seorang gadis kecil berusia remaja lah yang duduk di atas ranjang kusutnya, menatap Jupiter kebingungan. Tuan, apa kau salah mendatangi kamar? Mungkin keluargamu ada di blok belakang.
Di sini blok ini hanya untuk pasien yang kurang mampu. Gadis remaja itu berkata. Penampilan Jupiter yang meski tidak serapi biasanya, tentu saja sangat berbeda dari orang-orang kurang mampu yang Nicky sebutkan. Wangi parfum dan betapa licinnya jas yang menempel di tubuh Jupiter sungguh berbeda dari orang-orang kalangan bawah. Mungkin sebab itulah dia berpikir Jupiter adalah salah satu keluarga pasien dari blok berbeda. Tidak, aku memang bertujuan ke sini, sahut Jupiter mencoba terlihat ramah. Jangan lupakan ekspresinya, memang selalu dingin. Orang-orang yang pertama kali bertemu akan selalu berpikir bahwa Jupiter adalah orang kejam dan angkuh. Hanya dengan melihat semakin dekatlah seseorang bisa memahami bahwa Jupiter tidak sedingin bawaannya. Benarkah? Kalau begitu mungkin Anda salah kamar? Nicky tersenyum miring tidak senang. Orang-orang sehat memang tidak memikirkan perasaan saudaranya. Apa? Peter menjadi bingung dan penasaran akan perkataan dari anak gadis remaja itu. Tapi pertanyaan harus terabaikan oleh kehadiran seorang dokter dan 2 perawat. Halo Nicky, kau sudah siap? Tanya perawat berwajah imut dan kecil berusaha membuat senyum. Namun reaksi Nicky hanya datar dan tidak menjawab pertanyaan dari si perawat. Semua orang menjadi terasa sangat aneh. Bahkan dokter yang sudah tua itu pun juga menunjukkan ekspresi sungkan. Ada apa dengan mereka semua? Tampaknya ada yang janggal di tempat ini, membuat Jupiter ingin tahu lebih jauh. Nicky, jangan cemberut. Kau harus senang karena akhirnya kau akan pindah di blok yang lebih bagus. Di sana kau tidak harus selalu diam di dalam kamar. Ada sangat banyak teman-teman seusiamu yang bermain di taman dan ruangan khusus. Bukankah seharusnya itu menyenangkan? Kau juga akan mendapat seorang perawat khusus yang akan membawamu berjalan-jalan dengan kursi roda. Kau tidak perlu lagi berteriak memanggilku. Betul? Dokter tua itu berusaha membuat Nicky senang. Jupiter sempat melirik tag 6 di dadanya. Bertuliskan Dr. Sandes. Tampaknya dia adalah dokter yang menangani Nicky. Jadi, begitu dokter. Aku hanya membutuhkan keluargaku, bukan uangnya. Nicky menyindir keras. Jupiter semakin tertarik ingin mendengar anak itu berbicara lagi. Tapi 2 perawat sudah membantunya pindah ke kursi roda. Dia akan pindah ke tempat yang lebih bagus. Dan ketika perawat itu mendorong kursi rodanya, Nicky menatap Jupiter yang masih mematung di dekat pintu. Tuan, bergeserlah dari pintu, karena roda ini tidak bisa terbang. Pergilah jenguk saudaramu, mungkin dia tengah sekarat sekarang. Dia tersenyum getir, lalu kembali dia berkata, tapi kalian orang sehat memang sangat egois. Mana kalian peduli pada saudara yang sekarat? Kalian hanya memandang orang seperti kami adalah beban, sebab itu kalian sibuk dengan uang. Dan semakin Jupiter memikirkan setiap kalimat yang diucapkan oleh Nicky, dia seakan paham bahwa Nicky tengah kecewa terhadap Valerie. Dia ikuti langkah perawat dan dokter yang mengiringnya menuju blok lainnya, dan ini memang terlihat jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Orang-orang sakit dengan pembungkus kepala berwarna putih, juga sebagian dari mereka sudah tidak peduli dengan kepala botaknya tidak berambut. Mereka bisa tertawa dan terlihat ceria bersama para perawat dan juga pasien lainnya. Jupiter menjadi sedikit penasaran, apakah Nicky juga memiliki kepala pelontos seperti gadis cantik di ujung sana? Dia menatap kupluk berwarna hijau tua yang Nicky pakai. Kenapa kau mengikuti ke sini? Suara itu mengagetkan Jupiter. Dia tersadar sekarang tengah berdiri di ruangan lain yang jauh lebih besar dibandingkan tempat sebelumnya. Dr. Sanders yang juga masih di sana memeriksa keadaan Nicky ikut menjadi bingung sekarang. Tuan, apakah Anda mencari seseorang? Pergilah ke bagian resepsionis dan tanyakan nama keluarga Anda di sana. Setiap pasien memiliki 1 kamar di sini. Temukanlah kamar milik saudara Anda. Dr. Sanders ikut berkata. Jupiter sadar dirinya sudah terlalu bodoh hanya diam mengikuti Nicky
tanpa bertanya tentang Valerie. Nicky, maaf, aku kesini ingin bertanya sesuatu. Dia melirik Dr. Sandes. Dia sungkan menyebutkan nama Valerie. Kau mengenalku? Kening Nicky mengerut. Dia bingung. Apa mungkin kau seorang penculik? Tuan, aku hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Jangan membuang tenaga untuk menculik anak sepertiku.